Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Suara Pekerja Sumatera Utara. Sahabat pekerja, sahabat buruh Sumatera Utara, alhamdulillah hari ini kita diberi waktu dan kesempatan oleh tokoh hebat, tokoh muda Sumatera Utara. Ya, kita kalau kenal orangnya, apalagi dengar suaranya aja udah ngegemesin. Tuh kadang-kadang palak juga nih orangnya. Kita diterima hari ini di tempat kerja beliau. Hari ini kita diterima oleh Bung Edison Tamba, atau kalau kerennya di Sumatera Utara dikenal dengan nama Bung Edoy. Selamat sore Bung Edoy. Selamat sore Bang Sob. Bung, ini kan Suara Pekerja nih, Bung harus tahu nih ideal kami pekerja. Kan biasa mau pekerja itu kan bekerja di aksi di parlemen jalanan itu ada yelnya. Jadi Bung hari ini harus menyuarakan yel pekerja, baru nanti saya mau ngajarin juga yel-yel bagaimana yel-yel sisi media hari ini. Siap. Jadi yel media itu kan Bung, hidup buruh, hidup pekerja Indonesia. Siap. Jadi Bung, tolong sapa pekerja Indonesia yang ada di seluruh Indonesia hari ini Bung, terkhusus Sumatera Utara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup pekerja Indonesia. Salam transparansi, salam keterbukaan informasi publik. Berarti saya harus ikut juga dong. Salam transparansi, salam keterbukaan informasi publik. Siap. Saya juga garang juga Bung. Iya. Kita biasa main di jalan Bung. Iya. Bung Edoy. Siap, Bang Sob. Ini alhamdulillah nih kami hari ini dari beberapa waktu kami minta jadwal tokoh-tokoh muda. Ya. Bung Edoy ini kaget juga kami nih langsung respon ini kan. Bung Edoy ada waktu tanggal sekian ada. Biasanya nanti di mana Bang Edoy? Jakarta di mana Bang Edoy? Pokoknya jarang lah di Medan. Jadi nih syukur yang dapat jadwal Bang Edoy ini hari ini. Bang Edoy, kami ini kan pekerja Sumatera Utara. Ya. Bagaimana pandangan Abang tentang iklim perburuhan pekerja Sumatera Utara ini, dan bagaimana kira-kira hal-hal baik yang bisa dilakukan dari sisi pandangan media nih Bang? Ini kan Abang sekarang kami lihat kan sudah jarang nih media itu pakai cetak-cetakan. Ini sekarang media nih sebentar aja udah naik kemana-mana. Ya. Dan kami tahu di bawah Abang itu cukup banyak grup media tuh. Siap. Tolong Bang, bantu Bang menjelaskannya. Ya, terima kasih, menarik sekali Bang Sob. Perlu diketahui juga bahwa pekerja media ini juga bagian dari buruh. Kami ini termasuk buruh. Hanya saja pola dan juga pekerjaan kami ini hanya kepada keahliannya, skill, Profesional ya? profesionalisme. Jadi mengenai status kita sama-sama buruh, sama-sama dengan teman-teman yang lain, buruh pabrik, pekerja di pabrik juga sama. Hanya saja kita lebih halus buruh tinta namanya, Bang Sob. Iya. Jadi bahasa kerennya ini kami ini buruh tapi buruh tinta. Itu yang menjadi perlu kami sampaikan, penyerataan antara kita, kami pekerja media ini. Kemudian bagaimana pandangan kami terhadap buruh saat hari ini? Kami melihat memang kondisi bicara kesejahteraan ya, nggak usah dulu berbicara tentang yang lain. Kadang-kadang buruh ini terabaikan, baik itu buruh pekerja apapun, termasuk kami juga buruh tinta ini atau pekerja media ini juga sering-sering juga terabaikan Bang Sob. Jadi bukan hanya teman-teman buruh-buruh yang lain saja. Hanya saja di sini kami melihat adanya rasa ketimpangan ataupun kecenderungan kurang perhatian pemerintah yang serius menangani bagaimana kesejahteraan para buruh tadi. Sorry nih Bang, ini pemerintah provinsi atau pemerintah Ya. pusat nih Bang? Seru Karena juga kita nih Bang. berbicara kita ini global Bang Sob, bisa jadi mungkin ada regulasi atau peraturan dari pusat juga yang tidak sinkron ke daerah, ada juga yang dari daerah ke pemerintah. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya setiap daerah itu kan punya ambang batas upah, yaitu ditetapkan di Dewan Pengupahannya di tingkat provinsi maupun kabupaten. Jadi kita bicara tentang daerah kita dulu. Kami berharap memang dan kami melihat dari setiap penetapan upah itu agak sedikit kurang terbuka terhadap publik. Contohnya saja bahwasanya di dinas kita ini, Dinas Tenaga Kerja atau Dewan Pengupahan kan ada tuh mengenai Penetapan provinsi. Dewan Pengupahan Provinsi. Kami melihat bahwasanya pentingnya keterbukaan dalam penetapan upah itu, baik itu siapa-siapa orang-orang yang menentukan
dan siapa-siapa orang yang terlibat dalam sidang pengupahan itu pun itu harus transparansi. Artinya seringnya terjadi gejolak-gejolak itu sehingga tidak ada penyamaan, sering perselisihan antara kaum buruh, baik elemen-elemen buruh ataupun persatuan atau organisasi buruh lainnya, sehingga menjadi celah atau peluang baik pengusaha nakal maupun pemerintah bermain dalam mengabaikan kesejahteraan buruh ini tadi. Iya. Begitu dia kira Tapi kan Bang, kalau kami lihat ya, kami sebetulnya sudah memberikan apresiasi sih pada pemerintah provinsi yang di Februari kemarin sudah berhasil menaikkan upah UMP provinsi yang cukup naik. Artinya ada beberapa persen kenaikan itu setelah beberapa tahun tidak ada kenaikan. Itu aja pun kami sudah memberikan applause. Saya sendiri ya sebagai pejuang buruh. Cuman bagaimana pendapat Abang? Karena kan gini, harus ada juga memang suatu stimulus yang bisa terobosan-terobosan baik yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi atau kabupaten kota yang terkhusus Sumatera Utara ini. Harus ada nih Bu. Jadi kami kan berharap kan terhadap para kawan-kawan yang lainnya, ayo dong bantu kami nih buruh. Kenapa? Kami selalu di parlemen jalanan kita melakukan sesuatu dalam bentuk aksi untuk menyampaikan sesuatu. Tapi ya terkadang memang proses ini nggak bisa sebentar. Jadi karena kita ini memang sama-sama pejuang buruh dan memang nggak salah kami hari ini datang ke tempat Abang. Artinya kan Bung Edo ini adalah termasuk keluarga kami. Kenapa? Seperti yang disampaikan tadi, kita sama-sama pejuang buruh, sama-sama buruh. Ada buruh yang menerima upah tetap, ada yang sifatnya profesional. Seperti yang Bung Edo sampaikan tadi, tim Bung Edo ini adalah kulit tinta, berarti buruh juga. Jadi harus sama dong memperhatikan kami. Nah, jadi bagaimana kira-kira pandangan Bung lah, begitu besar ya Sumatera Utara ini, begitu kayanya Sumatera Utara ini. Kalaulah seumpamanya kita memperdebatkan, kita hanya berselisih paham tentang upah, pasti ada beberapa pihak-pihak nanti, ada sisi yang baik dari sisi pengusahanya atau sisi pekerja, akan sulit mendapatkan satu kata sesuai. Betulnya kami itu mendorong dan mengajak kawan-kawan, ya kan, stakeholder seluruh Sumatera duduk lah, ya kan gitu. Apa sih solusi? Apa pendapat Bu akan hal ini? Ya, itu menarik sekali. Jadi begini, memang kalau kita berbicara tentang tingkat pengupahan ataupun perselisihan yang kadang-kadang tuntutan buruh dengan pengusaha yang sering tidak bersinambungan atau tumbang tindih dan memang ada tidak relevan dan tidak itu memang sering menjadi perdebatan ya. Tapi yang menjadi terobosan dan harapan kita kan setiap perusahaan itu yang kita tahu mereka itu punya dana namanya CSR. CSR ini kan sering tertutupi dan tidak terpublish secara terbuka, transparan. Kami berharap tuh, memang kadang-kadang media juga kesulitan ini Bang Usop. Ketika mencari tahu kepada perusahaan, di mana ini berapa alokasi CSR setiap perusahaan itu per tahun, dan bagaimana arahnya dan penggunaannya, kemana direalisasikan, itu pun juga sangat tertutup. Kita berharap ada kebijakan dari pemerintah menyampaikan, contoh nih, dibuat sebuah terobosan bahwasanya sebagian dana CSR ini diarahkan benar-benar tepat sasaran, ya membentuk contoh adanya kayak kita bilang sebagai kayak sekarang ini kan gampang nih kayak pembuatan supermarketnya khusus buruh. Jadi CSR ini kita kumpulin Bang Usop. Jadi kita kumpulin CSR ini digabungi di beberapa perusahaan swasta, baik itu juga BUMN kalau ingin pemerintah mau ini, pemerintah daerah contoh Provinsi Sumatera Utara membuat terobosan baru saat ini, ya dibuatkan seperti itu, berapa penghasilan dari CSR perusahaan itu digabungi, diakumulasi, disatukan, dibuat suatu kayak berbentuk koperasi kah atau BUMD buruh kah atau apa. Ini kan banyak nih lembaga buruh yang bisa dipergunakan atau seperti grosir buruh ya. Grosir buruh. Wah, keren tuh. Jadi atau kan, kita maniskan lagi plaza buruh ya Bu. Plaza buruh atau supermarket buruh lah. Cocok nih Bu menjadi komisaris ya kan untuk memperhatikan kami kalau seperti ini. Pak Gubernur selanjutnya pun nggak apa-apa lah, tolonglah. Artinya memang ini yang kami inginkan juga. Kenapa? Kata kesejahteraan itu gampang aja, tapi sulit juga. Kenapa kita bilang?
Ya kalau kita hanya berdebat di upah aja kapan berakhirnya? Kami mau mintalah tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten, kota, buatlah sinkronisasi kerjasama Forkopimda Iya, itu seluruhnya. dia. Agar apa? Kami nggak minta kok semua dari CSR itu untuk kami buruh. Tapi biar Bung Edo ketahui, rakyat Sumatera Utara hari ini berjumlah hampir 15 juta. Sementara sektor pekerja baik formal informal itu hampir 9 juta loh, Bung. Bung boleh bayangkan berapa persentasenya itu. Nah harusnya dari dana CSR itu layak dong kita mendapat 50%, Bung. Dana CSR tersebut. Kan kita, Bung, yang Ya, memberikan pasti. sumbangsi terbesar di Sumatera Utara ini. Bagaimana pendapat Bung itu? Iya, karena kan kita ketahui bersama manfaat dari CSR itu kan ada tanggung jawab sosial baik penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan, pendidikan. Toh juga yang merasakan itu kan seharusnya kembali kepada buruh. Iya. Konsumen itu kan tetap juga buruh. Iya. Buruh ini kan hanya status saja dalam dia bekerja, tapi dia punya keluarga, anak dan istri juga yang menjadi konsumen perusahaan tersebut, ataupun sebagai orang yang berhak menerima dana CSR itu. Sebagai apa? Sebagai orang dipertanggungjawabkan jiwa kekurangan sosialnya, baik itu kemiskinannya, kesejahteraannya, maupun soal lingkungan tempat sekitarnya, kan begitu. Iya. Ya kita berharap CSR hari ini kan dari sekian berapa puluh tahun adanya setiap pabrik itu jarang itu Bang Usop terbuka. Berapa CSR mereka per tahun? Itu jarang. Iya. Kami mintalah kawan dari tim Iya. buruh pena ini atau pena buruh ini atau pena antara itulah Bung, membantu kami lah menyuarakan ini, mendukung ini. Artinya apa? Kami yakin kok orang Bung itu lebih dekat dengan tingkat Forkopimda Sumatera Utara ini. Kami ini Bung, kalau nggak aksi tak terbuka. Tapi alhamdulillah sekarang di tangan Pak Kadisnaker sekarang ini pintu kantor gubernur itu kalau kami datang langsung terbuka. Iya. Jarang diblokade, Bung. Artinya apa? Yang kami lakukan hari ini adalah penyampaian aksi dalam bentuk damai. Jarang kita anarkis lagi belakangan ini pakai bakar ban. Enggak, kenapa? Teknis Pak Aris cukup bagus juga dalam melakukan komunikasi yang baik dengan kita, Bu. Benar. Di situ menariknya saat hari ini Pak Bang Usop ya. Ketika Pak Edi Rahmayadi itu memimpin Sumatera Utara hari ini dengan menempatkan beberapa komposisi kepala OPD itu memang sesuai dengan kemampuan dan juga track record dalam memimpin OPD, kita melihat bahwasanya memang kesenjangan pertemuan atau kesenjangan dalam menyampaikan aspirasi itu tidak pernah lagi terlihat gitu. Beliau welcome, menerima saran, meskipun ya kita melihat ini mungkin di last minute kepimpinan mereka. Artinya Pak Edi Rahmayadi dan juga Wakil Gubernur saat hari ini memimpin, oke, ini tinggal menghitung hari. Tapi kita meyakini setiap masa kepemimpinan Pak Edi Rahmayadi hari ini sampai dengan titik last sekarang ini tidak pernah dia mengharapkan namanya sebuah pujian. Tapi kita merasakan beberapa dinas-dinas yang dipimpinnya itu memang betul-betul dalam hal ini kita bilanglah dinas tenaga kerja ya. Iya. Menempatkan sosok itu memang betul-betul mengakomodir apa yang menjadi tuntutan para pekerja, apa yang menjadi tuntutan setiap perusahaan-perusahaan pabrik, termasuk kita melihat perusahaan-perusahaan hari ini nyaman dan investor-investor itu saya lihat nyaman mereka saat hari ini. Iya, karena buruh-buruh itu tidak pernah lagi seperti dulu ya, demo, tuntutan mereka tidak terjawab. Artinya jika mereka menyampaikan 10 tuntutan, saya melihat dengan kondisi saat hari ini di Pak Edi Rahmayadi itu menekankan minimal itu di atas 50% tuntutan buruh itu tercapai. Iya. Bung, ketika ini menarik juga, Bung, ketika Bung berbicara tentang Dinas Tenaga Kerja ini setelah 2 OPD yang menempatkan tersebut, 2 pimpinan tersebut, ini luar biasa terjadi perubahan. Iya. Sebelumnya Bang Bahar itu luar biasa, Bung, dengan posisinya yang tegap, garang, ya kan, banyak perubahan. Sekarang masuk lagi Bang Haris, dengan senyumnya aja orang udah segan sama dia. Nah, ini saya tanda tanya juga nih, apa yang terjadi kalau ini agak menyimpang dikit ini, Bung, ya kan? Iya. Apa yang terjadi nih, Bung? Itu Bang Bahar kan sekarang diperintahkan Pak Edi untuk mengurusin bagian olahraga. Apa karena postur badan yang gede ya? Nah, coba Bung, bingung juga saya. Ini keren ini, Bung. Ini menyangkut juga terhadap PON ini juga kan? Iya, mungkin begitu. Saya melihat kan Pak Edi ini kan pernah menyatakan statement secara terbuka bahwasanya dia serius menempatkan kepala-kepala dinas itu yang betul-betul orang yang berkompeten bekerja. Termasuk beliau pun mengenai Bang Bahar tadi yang sebelumnya memimpin kepala dinas tenaga kerja. Artinya keberhasilan beberapa perizinan di dalam penggunaan di perusahaan-perusahaan pabrik itu berjalan dengan baik. Dilanjutkan lagi dengan tonggak estafet ke Bang Haris.
buru-buru merasa nyaman maupun elemen buru merasa nyaman berkomunikasi, berdiskusi, berbicara tentang upah buruh maupun kegiatan yang lainnya. Nah, ketika hari ini Pak Gubernur Edi Rahmayadi menyampaikan atau memerintahkan kepada Bang Bahar mengurus suatu tanggung jawab yang lebih besar, itu dia menyatakan langsung dan dia itu mengapresiasi setiap pejabat yang dipilihnya itu. Dia tidak segan memuji bahwasanya hanya Haji Barudin yang mampu menerima tanggung jawab yang besar. Seperti tadi yang bilang Bang Musup tadi itu untuk pelaksanaan PON. Kita tahu nih durasi waktu pelaksanaan PON ini tinggal menghitung ibaratnya dekat-dekat lah istilahnya kalau bahasa dulu sumur jagung katanya. Hanya dikit lagi. Mungkin menurut saya pandangan kacamata saya ini memang beliau ini kan bekas Pangkostrat, Bang Musuh. Iya. Jadi dia memang Panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Iya. Karena ini kan kegiatan kita banyak di darat ini. Jadi dia paham bagaimana ini orang yang pantas, ini orang yang pantas. Jadi kita kalau kita bilang hari ini bagaimana kesejahteraan buruh, memang saya lihat selama beliau memimpin ini tidak ada lagi demo-demo yang tidak tersampaikan aspirasinya. Justru kayak dibilang Bang Musuh tadi, dengan tangan terbuka kantor gubernur itu diterima aspirasi tanpa ada gejolak-gejolak atau demonstrasi yang bersifat kerusuhan atau berpotensi keributan, kan begitu. Bung Edoy, saya teringatkan cerita Bang Bahar ini ya. Kemarin pada saat groundbreaking yang untuk PON itu, kami hadir juga kok. Buruh itu hadir. Kenapa buruh itu hadir? Ada yang diundang, ada yang tak diundang. Yang tak diundang pun saya tanya, kalian diundang? Enggak, kenapa hadir? Hadir kenapa? Kami kepingin ada suatu gedung, ada satu tempat yang besar seperti yang di Palembang. Artinya apa? Kita Sumatera Utara ini besar tempat kita, Lapangan Merdeka aja udah dibesarin. Nah harusnya ada lebih 3-4 kali lipat seperti Lapangan Merdeka mendekati Jakabaring yang ada di sana. Nah, pendapat Bung lah, bagaimana sinkronisasi kolaborasi agar apa yang menjadi program yang untuk PON itu bisa terlaksana dengan baik. Artinya bagi kami kaum pekerja, Bung, kami mengharapkan adanya suatu inovasi sektor-sektor baru yang terbuka untuk menampung, meraup tenaga kerja khususnya untuk warga lokal di sekitarnya. Hal ini senada seperti yang dilakukan oleh Pak Menteri Pariwisata. Bung boleh bayangkan tuh, Pak Sandi itu membuat suatu event-event olahraga, akhirnya apa? Ekonomi bangkit, Bung. Tenaga kerja bertambah. Kenapa? Hari ini kami buruh itu sangat khawatir akan terjadi banyak yang PHK massal itu. Tapi dengan dibuatnya satu tempat-tempat baru, lokasi baru, Bung, itu kan membuat suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami, Bung. Nah, itu Bung harus suarakan, Bung. Itu bagaimana, Bung? Itu tadi yang saya sampaikan, Bang Musuh, bahwasanya pentingnya kesadaran daripada kita juga dan bagaimana keseriusan pemerintah dalam mengakomodir kesejahteraan buruh tadi mengenai pertama penggunaan aliran dan CSR tadi, yang kemudian kedua pembukaan lapangan kerja baru. Memang pelaksanaan PON ini banyak ruang-ruang ataupun tempat-tempat atau potensi-potensi untuk lowongan kerja baru. Hanya saja mungkin di situ yang saya bilang tadi di awal, perlunya transparansi dan keterbukaan, dan memang atau dipanggillah ruang diskusi tanya jawab ataupun bagaimana berbicara pelaksanaan atau setiap kegiatan event pemerintah provinsi ini yang terus memerhatikan atau memang peduli terhadap kesejahteraan buruh tadi. Oke, Bung. Jadi kami, Bung, buruh sangat berdoa, berharap agar lapangan baru itu segera terlaksana sehingga kita bisa membuat suatu event yang besar dan kami juga bisa membuat suatu suatu lingkungan iklim bekerja yang baik dan bertambahnya tenaga kerja dari daerah tersebut. Jadi gini, Bung, terakhir. Bung ini kan kami tengok aktivitasnya banyak, Bung. Media pegang juga, media online pegang juga, banyak juga grup medianya tuh. Nah, tapi kami tengok tadi kan kami dengarkan apa ada kaitannya nih ya, Bung ya? Entah ya. Kuli buruh, kuli tinta, pena buruh. Penabur itu apa pena buruh, Bung? Saya dengar, Bung, kemarin saya dengar beberapa waktu yang lalu kan buat penabur. Oh, ini berarti toko buruh juga ini, penabur. Apa tuh, Bung, penabur itu? Jadi berawal penabur ini awalnya berdiri ketika kita ingin
betul-betul menempatkan ormas itu, cara pandang masyarakat itu berubah terhadap ormas. Memang penabur ini sebuah singkatan, artinya Pemuda Nusantara Bersatu untuk Rakyat. Bisa juga dipresetkan Bang Usop. Penanya buruh bisa juga. Kalau tergantung segmennya dipakai bisa juga seperti itu. Karena kita memang berbicara dengan status saya sebagai kulit tinta, memang kita punya satgas, namanya Satgas Pena. Kalau dipanjangkan Satgas Pemuda Nusantara. Jadi itu semua kita sinkronkan Bang Usop tadi. Kalaupun memang dibutuhkan buruh nanti, Satgas kita ini bisa juga kita buat penabur. Haruslah, kan bagian dari buruh. Satgas Pena buruh. Kan bagian dari buruh, pemirsa. Bisa. Artinya, inilah kadang-kadang, makanya saya senang tuh ketemu dengan tokoh-tokoh muda yang inspiratif tuh. Mereka itu setiap bertemu, duduk, ngopi, ada aja yang mereka ciptakan untuk kegiatan bangsa ini kan. Nah, jadi pemirsa pekerja yang ada di Sumatera Utara, di Indonesia, kita akan terus bergerak, ya kan, dan berjalan. Harapan kami, Bung Edoy, Siap, Bang Usop. apa harapan Abang terhadap pesan-pesan terhadap pekerja yang ada di Sumatera Utara? Terus bagaimana kita bisa mensinkronisasikan antara buruh terhadap elit kepemimpinan yang ada di Sumatera Utara sehingga terjalin suasana iklim yang harmonis. Kalian mintalah saran, pesan dan harapan terhadap para pekerja Sumatera Utara agar kita bisa menjalin situasi yang baik, menciptakan satu kata adalah kesejahteraan. Iya. Oke, terima kasih Bang Usop. Jadi kebetulan karena tadi kita bicara mengenai transparansi dan juga statusnya media, kami berharap juga buruh dan juga beberapa elemen itu jangan mau dikotak-kotakan dan jangan mau untuk dilaga-laga dibenturkan. Mari kita berjuang bersama, manfaatkan kami ini media ini sebagai corong menyampaikan apa aspirasi daripada kaum buruh maupun elemen-elemen organisasi lainnya. Karena di era saat ini kita nggak bisa pungkiri Bang Usop bahwasanya kecanggihan dunia digitalisasi itu sangat mempengaruhi kita menyampaikan aspirasi. Baik itu pun aspirasi tuntutan kita terhadap pemerintah ataupun aspirasi kaum buruh terhadap organisasi ataupun kritik dan saran itu lebih elegan saat ini daripada kita menciptakan atau ditunggangi dengan oknum-oknum atau bisa jadi juga menimbulkan kegesekan ketika menyampaikan aspirasi jalanan. Betul, kita sangat perlu namanya kegiatan ataupun pergerakan jalanan. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini masih semakin canggih dan juga pentingnya harmonisasi antara kaum buruh dan media maupun saat hari ini buruh tinta yang kita katakan sama statusnya dengan kaum buruh yang pekerja yang lainnya. Kami berharap juga itulah yang terjalin kekompakan antara kita. Manfaatkan media ini sebagai penyampaian aspirasi, penyampaian kritik dan saran terhadap pemerintah atau beberapa mungkin keluhan terhadap perusahaan-perusahaan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan saat hari ini. Kami berharap dengan hari ini di masa last minute-nya Bapak Edi Ramayadi kita tahu 5 September akan habis. Kita berharap seluruh dinas-dinas jangan sampai lengah, jangan sampai loyo, tetap pertahankan bagaimana kualitas bekerja terkhusus dinas tenaga kerja dalam memikirkan kesejahteraan kaum buruh. Ya. Baik. Terima kasih Bung Edoy. Siap, Bung Edi Sontamba. Senang sekali kita dapat sharing, bertukar pikiran, diterima di ruang kerjanya beliau yang saya lihat semakin inovatif dan semakin estetik. Beliau ini anti mati gaya kalau kami bilang. Pesan saya bagi seluruh pekerja Sumatera Utara dan bagi seluruh rakyat Sumatera Utara, terus bergerak, terus berbuat baik, lakukan kebaikan sekecil apapun juga. Jangan pernah lelah dan letih kita untuk bergerak dan berbuat baik. Baik, terima kasih. Kita tutup diskusi kita sore ini. Nantikan tayangan-tayangan kami selanjutnya di channel Suara Pekerja Sumatera Utara. Hidup buruh, hidup buruh, hidup pekerja Indonesia. Salam transparansi dan keterbukaan informasi publik.